Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar measure of dispersion atau pengukuran sebaran data dalam statistika. Nah, jadi di sini ada dua siswa, Abdi dan Jana. Mereka melakukan 5 tes. Di sini nilainya bisa dilihat di sini ya, ada tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tes keempat, dan tes kelima. Nah, setelah dirata-ratakan, rata-rata nilai dari siswa Abdi dan juga Jana adalah sama, yaitu 70. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin akan muncul pertanyaan, kedua siswa Abdi dan Jana memiliki rata-rata nilai tes 70. Nah, pertanyaannya, apakah nilai tes Abdi sama dengan nilai tes Jana? Nah, kalau kita hanya melihat data tes ini dan mendeskripsikannya hanya dengan menggunakan central tendency rata-rata, maka nilainya akan terlihat sama. Tapi kalau kita lihat lebih detail di tiap tes, itu nilai Abdi dan Jana sangat berbeda. Nah, untuk mendeskripsikan data seperti ini, kita tidak cukup hanya menggunakan nilai rata-rata saja. Di sini kita perlu atau bisa mendeskripsikan data berdasarkan dispersi atau sebaran data. Nah, oke. Di sini kita bisa menggunakan range atau rentang data, dan kedua kita juga bisa menggunakan rentang antar kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai interquartile range. Oke, jadi pertama untuk rentang data atau range, cara menghitung di sini adalah dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, jadi di kiri di sini pertama untuk Abdi, rentang datanya adalah nilai tertingginya adalah 99 dan terendah adalah 41. Jadi rentang datanya adalah 58. Kemudian untuk Jana nilai tertingginya adalah 75, terendah adalah 65. Jadi 75 dikurangi 65 adalah 10. Nah, di sini kita lihat nilai Abdi atau rentang nilai Abdi itu lebih tinggi daripada nilainya Jana. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa hasil tes Abdi itu lebih fluktuatif dibandingkan dengan Jana, di mana Jana rentangnya kecil, jadi bisa kita sebut nilai tes Jana itu relatif lebih konsisten. Nah, selanjutnya kita bisa analisis kenapa nilai Abdi ini fluktuatif dan kenapa nilai Jana ini konsisten. Mungkin saja ya contoh analisis. Setelah kita telusur lebih jauh, ternyata si Abdi ini mood-moodan, mahasiswa yang suka moody. Jadi ketika awal kuliah masih semangat, nilainya tinggi dapat 85, tapi berjalannya kuliah mulai agak malas, nilainya turun sampai 41. Kemudian di tes terakhir baru tersadar, belajar lebih giat lagi, dapat nilai yang tinggi. Nah, tapi si Jana ini orangnya slow living mungkin. Jadi nilainya standar aja. Tapi tidak ada yang sejeblok nilai Abdi sampai 41. Nah, jadi itu salah satu cara untuk mendeskripsikan data dengan menggunakan range atau rentang data. Nah, selanjutnya saya akan bagikan contoh cara menggunakan atau cara menghitung rentang antar kuartil atau interquartile range. Oke, jadi di kiri di sini terdapat contoh data, jumlahnya ada 19 data. Yang di sini kita akan menghitung interquartile range. Nah, untuk menghitung rentang antar kuartil, pertama data kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau untuk range seperti sebelumnya, kita kurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi di sini ada nilai tertinggi 95, kemudian terendah ada 32. Kita dapatkan range-nya 63. Nah, kalau interquartile range itu adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Jadi setelah data diurutkan, kita tentukan kuartil 2 dulu atau median. Jadi kuartil 2 ini adalah data di tengah, yaitu 47. Oke, jadi karena ada 19 data, ini kita urutkan, dan 47 ini adalah urutan yang di tengah. Coba kita hitung. Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, jadi ini median ini bukan data tengah, pas berada di tengah-tengah. Kalau di atas ini terdapat 9 data dan di kanan ini terdapat 9 data. Selanjutnya kita hitung kuartil pertama atau Q1. Jadi kuartil pertama Q1 ini sama seperti median, tapi bukan median keseluruhan data, hanya median di data yang pertama di sini yang
lebih kecil dari median. Oke. Nah, untuk Q1 itu berada di sini 43. Kemudian Q3 juga konsepnya sama seperti median, tapi median untuk data yang lebih tinggi dari median yang di sini, yaitu 57. Nah, selanjutnya kita hitung interquartile range dengan mengurangi Q3 dikurangi Q1 atau kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1, di mana kuartil 3 adalah 57, kuartil 1 adalah 43. Kita dapatkan nilainya 14. Nah, buat apa sih perbedaan dari range dan interquartile range? Ya, kalau kita menggunakan range atau rentang data, itu dia hanya menggunakan data tertinggi dan data terendah. Nah, nilai data tertinggi dan data terendah ini bisa jadi sangat jauh atau bisa jadi sebagai anomali. Sebagai contoh di sini data 95. Ini sangat jauh dari data di atasnya setingkat lebih kecil, yaitu 66, hampir 30 poin berbeda. Sementara 66 ke nilai yang lebih kecilnya hanya berkisar 1 poin. Begitu seterusnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan range atau rentang data untuk mendeskripsikan sebaran data, itu sangat rentan terhadap yang namanya outlier. Tapi kalau kita menggunakan interquartile range, itu tidak dipengaruhi oleh outlier. Seperti lihat di sini, rentang datanya yang kita dapat adalah nilainya lebih kecil, 14 dibandingkan dengan 63. Jadi rentang data 14 ini lebih cocok sebenarnya kita gunakan untuk menggambarkan data yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengukuran dispersi atau sebaran data yang kedua. Oke, di sini, nah jadi di sini ada grafik berat badan bayi, dan di sumbu horizontal di sini adalah usia bayi dalam bulan. Jadi ini 0 bulan, rentang berat badan bayi berapa. Nah, jadi garis yang di tengah di sini adalah berat normal bayi. Sebagai contoh, misalnya bayi 10 bulan, maka berat normalnya sekitar 8,5 kg. Oke. Terus kalau bayi misalnya umurnya 15 bulan, jadi berat normalnya adalah 9,5 kg. Bisa jadi bayi di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Oke, selanjutnya muncul pertanyaan seperti ini. Rentang berat badan bayi 6 bulan adalah 5 sampai 10,5 kg. Jadi 6 bulan ada di sini. Kemudian rentang badannya mulai dari sini sampai di sini. Kemudian ada pertanyaan, bayi umur 6 bulan, berat badan 10 kg, apakah wajar? Jadi kalau 10 kg itu tandanya di sini ya, 6 bulan berat 10 kg. Nah, jawaban pertama itu masih dalam rentang, jadi wajar. Jadi rentang data seperti tadi saya tandai di sini sampai di sini. Jadi jika kita menggunakan dispersi, hanya menggunakan rentang data atau interquartile, maka berat badan bayi ini tergolong normal. Nah, tapi ada teknik penghitungan dispersi yang kedua, yaitu berdasarkan jarak data dari tengah atau dari garis normal ini. Nah, jika kita lihat di sini, 10 bayi umur 6 bulan dengan berat 10 kg itu berada sangat jauh dari garis rata-rata, hampir sekitar 1, 2, 3 kali standar deviasi. Nanti akan saya jelaskan apa itu standar deviasi. Nah, jadi untuk mendeskripsikan dispersi data hanya menggunakan rentang atau interquartile itu juga tidak cukup. Kita mempunyai parameter yang lain disebut dispersi, di mana sebaran data itu diukur dari tengah data, dari data tengah. Nah, apa saja metode untuk mengukur deviasi atau sebaran data dari data tengah? Ada 3. Yang pertama ada mean deviation, kemudian variance, dan standar deviasi. Nah, rumusnya ada di sebelah kanan di sini. Ada mean deviation, kemudian variance, dan standar deviasi ini terbagi 2. Rumus untuk data sampel dan rumus untuk data populasi ini berbeda. Jadi yang berbeda adalah di sini hanya pembaginya saja ya. Jadi kalau untuk sampel dalam variance itu jumlah data dikurangi 1. Nah, kalau untuk populasi itu jumlah dari error di sini dibagi dengan total data. Nah, dari ketiga jenis
pengukuran dispersi dari data tengah, standar deviasi biasanya paling sering digunakan. Oke, contoh menghitung mean deviation atau simpangan rata-rata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sini terdapat data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 data point. Jadi untuk menghitung mean deviation sesuai formula tadi, di sini adalah setiap data dikurangi dengan rata-rata data, kemudian dicari nilai positif atau nilai absolut, dan semua data dijumlahkan, sigma di sini dibagi dengan jumlah data, dengan total data, dengan banyaknya data. Nah, di sini terdapat 7 data, berarti n data itu adalah 7. Oke, pertama kita hitung rata-rata data terlebih dahulu. Nah, di sini untuk rata-rata data adalah 33. Kemudian setiap nilai data ini kita kurangi dengan rata-rata. Jadi hasilnya seperti ini. 32 dikurangi 33 adalah min 1. 27 kurang 33 min 6, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai absolutnya. Nah, di sini kita hitung nilai absolut, min 1 menjadi 1, min 6 menjadi 6. Kalau yang udah positif tetap positif. Nah, yang negatif berubah menjadi positif. Setelah itu kita jumlahkan nilai yang sudah dirubah menjadi absolut ini. Nah, totalnya adalah 28. 28 ini kita bagi dengan jumlah data, yaitu n sama dengan 7. Jadi mean deviation atau simpangan rata-rata adalah 28 dibagi 7 dan kita dapatkan 4. Oke, selanjutnya kita akan menghitung varians dengan menggunakan data yang sama. N masih sama, yaitu 7. Nah, rata-ratanya sama seperti sebelumnya, 33. Nah, di sini kita kembali kurangi X dikurangi rata-rata, 32 dikurangi 33 dapat negatif 1, dan seterusnya. Nah, yang berbeda di sini, hasil pengurangan ini itu dikuadratkan. Oke, ini dikuadratkan, negatif 1 dikuadratkan menjadi 1, negatif 6 menjadi 36, dan seterusnya. Kemudian hasil kuadrat ini dijumlahkan, kita dapatkan 152. Nah, 152 ini dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 7 min 1. Nah, kenapa min 1 di sini? Karena berdasarkan soal di buku yang saya baca, ini merupakan data sampel, bukan data dari populasi. Jadi ini harus dikurangi 1. Nah, kita dapatkan 25,33. Nah, selanjutnya akan menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Data masih sama, jumlah masih sama 7. Seperti biasa, pertama kita hitung rata-rata dapat 33. Kemudian kita kurangkan setiap data dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan hasilnya dan dijumlahkan. Nah, prosesnya sama dengan menghitung varians. Jadi yang di atas ini merupakan kita menghitung varians terlebih dahulu. Jadi hasil yang ini 152, penjumlahannya yang di sini kita bagi dengan banyak data 7 dikurangi 1. Nah, di sini kita dapatkan varians yang tadi 25,33. Dan standar deviasi ini adalah akar dari varians. Jadi 25,33 ini kita cari nilai akarnya, didapatlah standar deviasi 5,03. Oke, jadi ini adalah kesimpulan apa yang kita pelajari untuk metode penghitungan dispersi atau sebaran data. Jadi yang pertama ada range dan interquartile range, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam kumpulan data. Jadi rentang data dari yang tertinggi dan ke terendah di sebelah kanan kolom yang terakhir di sini terdapat persamaannya. Nah, kemudian terdapat juga metode menghitung dispersi atau sebaran data dari data tengah. Nah, metodenya ada 3, yaitu mean deviation atau simpangan rata-rata, kemudian variance, dan ada standar deviasi atau simpangan baku. Nah, persamaan yang saya tampilkan di sini untuk varian dan standar deviasi adalah persamaan untuk sampel. Karena dalam penelitian yang saya lakukan lebih banyak data yang diambil merupakan data sampel, bukan data populasi. Jadi persamaan inilah yang lebih sering digunakan. Oke, jadi kalau teman-teman seandainya menggunakan data populasi, tinggal hanya mengganti yang di bawah ini dengan tanpa mengurangi 1. Selebihnya persamaan tetap sama. Oke, sekian materi untuk hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.